Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istina. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan saya dari kelas 2E. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ajaran-ajaran dan amalan serta makna lambang Nahdlatul Ulama. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Asal-usul berdirinya Nahdlatul Ulama berawal dari adanya gerakan pembaharuan di dunia Islam pada awal abad ke-20. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai asal-usul berdirinya Nahdlatul Ulama. Munculnya gerakan pembaharuan Islam pada awal abad ke-20. Terdapat gerakan pembaharuan dalam Islam yang digaungkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir dan Muhammad Rashid Ridha di Suriah. Gerakan ini menyerukan kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan meninggalkan taklid atau mengikuti pendapat ulama terdahulu secara membabi buta. Dan praktik-praktik ini dianggap bid'ah. Pembaharuan di Indonesia. Gerakan pembaharuan ini kemudian menyebar ke Indonesia melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Muhammadiyah menyuarakan pemurnian ajaran Islam dan menentang praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Reaksi dari ulama tradisional gerakan pembaharuan Muhammadiyah mendapat reaksi keras dari kalangan ulama tradisional yang khawatir akan hilangnya tradisional dan budaya keagamaan yang sudah mengakar. Mereka menganggap gerakan ini terlalu liberal dan mengancam keberadaan tradisional Islam Nusantara. Pendirian Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926, para ulama tradisional dari berbagai daerah di Jawa berkumpul di Surabaya dan mendirikan Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk melestarikan ajaran Islam yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mempertahankan tradisi keagamaan yang sudah berlaku di kalangan masyarakat. Tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pendirian Nahdlatul Ulama yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang, Kyai Haji Wahab Hasbullah Surabaya, Kyai Haji Bisri Samsuri Denanyar Jombang, dan Kyai Haji Ridwan Semarang. Mereka merupakan ulama-ulama berpengaruh di pesantren tradisional. Dengan demikian, berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan reaksi dan upaya untuk mempertahankan tradisi keagamaan Islam Nusantara. Nahdlatul Ulama memiliki sejumlah ajaran dan prinsip menjadi pedoman bagi para pengikutnya. Berikut adalah ajaran-ajaran utama Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama berpegang teguh pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan bid'ah. Bermazhab. Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mayoritas Nahdlatul Ulama menganut mazhab Syafi'i. Mengikuti tradisi ulama salaf. Nahdlatul Ulama menghormati dan mengikuti tradisi-tradisi keagamaan yang telah diamalkan oleh Nahdlatul Ulama salaf terdahulu, seperti tahlil, istighosah, ziarah kubur, dan peringatan hari-hari besar Islam. Menghormati ulama. Nahdlatul Ulama memiliki penghormatan yang tinggi terhadap ulama sebagai pewaris Nabi. Keputusan-keputusan penting dalam Nahdlatul Ulama selalu melibatkan para ulama. Tasawuf akhlaki. Nahdlatul Ulama mengajarkan tasawuf akhlaki, yakni mengutamakan pembinaan akhlak atau budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi. Nahdlatul Ulama menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan dalam bermasyarakat dan bernegara. Kebangsaan. Nahdlatul Ulama berpegang pada prinsip hubbul watan minal iman, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Nahdlatul Ulama aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan pesantren.
Kemudian penyebaran ajaran Nahdlatul Ulama dengan sistem pengajaran kitab-kitab klasik itu kutub al-mutabaroh, ijtihad jama'i. Dalam menentukan hukum, Nahdlatul Ulama menggunakan metode ijtihad jama'i atau bermufakat dengan melibatkan para ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama. Ajaran-ajaran tersebut menjadi pegangan utama Nahdlatul Ulama dalam melestarikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara sesuai dengan konteks kearifan lokal. Nahdlatul Ulama memiliki beberapa amalan utama yang menjadi tradisi keagamaan pengikutnya. Berikut adalah amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Tahlilan. Tahlilan adalah tradisi membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, seperti kalimat tauhid, istighfar, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya, terutama pada hari-hari tertentu atau sebagai peringatan kematian. Yasinan. Yasinan adalah tradisi membaca surah Yasin secara bersama-sama. Biasanya dilakukan pada malam Jumat atau acara-acara tertentu seperti arisan atau tahlilan. Manakiban. Manakiban adalah tradisi membuat riwayat hidup, pujian, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada para wali atau ulama tertentu. Salah satu manakib populer ada manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Istighosah. Istighosah adalah tradisi berdoa bersama-sama dengan membaca istighfar, tahlil, tahmid, dan ayat-ayat Al-Quran untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran adalah tradisi membaca Al-Quran secara bersama-sama dalam rangka merayakan atau memperingati suatu acara tertentu. Ziarah kubur. Ziarah kubur dalam tradisi mengunjungi makam untuk mendoakan arwah yang telah meninggal dan mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Sedekah dan tahlil untuk arwah. Nahdlatul Ulama memiliki tradisi melakukan sedekah dan membaca tahlil untuk arwah kerabat atau leluhur yang telah meninggal dunia. Biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu seperti hari kematian atau setiap malam Jumat. Peringatan Hari Besar Islam Nahdlatul Ulama aktif merayakan dan memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan lainnya dengan berbagai ritual keagamaan. Amalan-amalan tersebut menjadi bagian dari khazanah tradisi dan budaya keagamaan Nahdlatul Ulama yang dilestarikan oleh para pengikutnya dan dari generasi ke generasi. Lambang Nahdlatul Ulama merupakan salah satu simbol penting bagi organisasi terbesar kaum Nadliyin di Indonesia ini. Lambang tersebut memiliki sejarah dan filosofi yang mendalam di baliknya. Yang pertama, sejarah penciptaan. Lambang Nahdlatul Ulama diciptakan pada tahun 1926 oleh Kyai Haji Ridwan, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Gagasan penciptaannya muncul saat Nahdlatul Ulama membutuhkan lambang resmi untuk mewakili organisasi ini. Kemudian, filosofi lambang. Bola dunia melambangkan semangat untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kemudian, garis horizontal melambangkan prinsip tasawuf atau sikap moderat. Dan iktidal bersikap adil dan lurus. Kemudian, garis vertikal yaitu melambangkan prinsip tawazun, keseimbangan dalam kehidupan. Kemudian, bulan sabit melambangkan sifat kemurnian ajaran Islam yang dianut Nahdlatul Ulama. Kemudian, bintang. Bintang melambangkan sumber nur atau cahaya kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kemudian 3, makna simbol atau warna hijau. Melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan keberkahan.
Kemudian warna putih, melambangkan kesucian dan keikhlasan. Alhamdulillah, kita telah mempelajari mengenai Nahdlatul Ulama. Jadi kesimpulannya adalah Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama tradisionalis. Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berdasarkan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama dikenal dengan pendekatannya yang sangat moderat dan inklusif, serta berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hingga politik. Nahdlatul Ulama juga berkomitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari materi ini adalah sejarah dan latar belakang. Nahdlatul Ulama didirikan sebagai respon terhadap tantangan modernisasi dan kolonialisme dengan tujuan mempertahankan ajaran Islam yang sesuai dengan tradisi lokal Indonesia. Prinsip dan ajaran. Nahdlatul Ulama berpegang pada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan keseimbangan antara teks-teks suci Al-Quran dan hadis dengan realitas sosial. Kemudian, peran dalam masyarakat. Nahdlatul Ulama berkontribusi besar dalam bidang pendidikan melalui pesantren serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, pendekatan moderat. Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya modernisasi dan menghindari ekstremisme, serta mempromosikan dialog antara agama dan kebinekaan. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan ini semakin menambah wawasan kita tentang peran penting Nahdlatul Ulama dalam sejarah dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmah dari setiap pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan atau kekeliruan itu adalah kesalahan dari kelemahan dan kekurangan saya sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan senantiasa memberikan petunjuk serta hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.